Selamat siang, Mas. Dengan siapa namanya? Selamat siang, nama Miftahur Rahman dari Desa Kewangunan, Dukuk Wilagan, RT 2 RW 1. Dari Mas Miftah ini apa namanya? Sedang melakukan Pemetikan cabai ya. Alhamdulillah masih dikasih rezeki untuk panen. Oh iya. Mau tanya Mas, Mas Miftah untuk sebagai petani apa namanya? Petani pemuda. Petani pemula lah, katakanlah. Memiliki lahan pertanian luasnya berapa Mas? Kalau sekitaran berapa? Untuk lahan pribadi punya orang tua yang ditanami palawija itu sekitar 100 ubin. Itu tanamnya berapa jenis macam palawija Mas? Apa saja yang ditanamnya? Kalau untuk sekarang yang ditanami cabai, ada timun, ada terong. Berarti Summer lah Mas kalau di desa biar. Ya, berarti mayoritas tanaman jenengan itu katakanlah sayuran lah. Iya, hortikultura lah bahasanya ya. Betul. Untuk kenapa sih Masnya ini memilih tanaman palawija bukan tanaman-tanaman lain seperti mungkin kayak lebih gampang gitu. Mungkin ya betul. Kalau palawija ada sedikit tantangan Mas. Oh iya. Tantangannya itu apa Mas? Yang bikin biar penasaran. Ya dari awal semai sampai panen ya banyak sekali tantangan. Jadi satu bikin penasaran, kedua ya udah mendarah daging mungkin dari dulu mungkin dari orang tua apa namanya? Ya udah diwariskan lah katakanlah. Iya didikan orang tua lah udah dari kecil disuruh ke sawah. Berarti untuk palawija ini katakanlah mempunyai potensi untuk apa namanya dari penjualan, dari mungkin pemasarannya juga mungkin gampang ya Mas. Insya Allah ya, gampang. Jadi mau tahu juga ini yang ditanamnya saya sedang di lahan pertanian cabai ini sekitaran luasnya berapa ubin Mas? Ini luas sekitar 50 ubin. Oh ya 50 ubin. Untuk luas 50 ubin ini berapa yang dibutuhkan untuk jumlah bibit cabainya? Kalau untuk pribadi saya tanam 50 ubin itu sekitar 1000 batang. Oh ya 1000 batang itu untuk harga per batangnya tadi berapa untuk nanti? Kalau saya dulu belinya bibitan yang udah siap tanam ya Mas ya. Harganya kalau nggak salah satu baki isi sekitar 350. Harganya 65.000. 65.000 untuk 300 batang. Katakanlah kalau 1000 dikalikan 3 lah ya. Iya. Sekitaran ya berarti kurang lebihnya batang sekitar 300 perak. Iya, 300 perak. Habisnya perak. Untuk 50 bin itu 200.000 lah. Untuk beli bibit betul. Untuk masa tanamnya dari bibit atau sampai siap panen itu sekitaran berapa hari Mas? Kalau rawit sekitar 90 sampai 100 hari Mas. Untuk 100 hari. Ini tergantung pertumbuhan tanaman itu sendiri lah. Kalau untuk 1000 batang ya di rata-rata setiap petikan kalau untuk sampai sekarang ya di udah menghasilkan berapa kilogram? Kalau sampai sekarang petikan yang ke-20 kalau nggak salah totalan sudah sekitar 3 kintalan. 3 kintal. Untuk kata kasarannya sampai masa produktifnya habis biasanya menghasilkan berapa kintal Mas? Berapa kilo lah? Kalau biasanya untuk 50 bin. Begitu paham ya Mas masalah. Belum tentu kayak fluktuatif bahasanya. Iya, masalahnya masih pemuda sih Mas, masih mencoba. Ya ada yang bilang kalau pupuknya kuat, kalau untuk tanaman cabai bisa tahan 1 tahun masih. 1 tahun ya? Ya tergantung perawatan lah. Untuk masalah di palawija itu biasanya terutama di cabai sendiri itu hamanya itu apa ya Mas yang nyerang tanaman cabai? Hamanya itu seperti patek. Oh patek itu seperti apa ya Mas? Patek kalau cabai patek. Nah ini patek. Oh itu adalah salah satu contoh cabai yang terkena hama patek. Kalau untuk patek itu masih tetap laku dijual atau harus disortir lagi untuk dijual ke pasar? Kalau biasanya laku ya Mas. Laku ya, tapi beda harga mungkin nggih. Iya, rata-rata kalau patek itu masuknya
udah ke pedagang-pedagang bakso, pedagang lotek. Oh, berarti Kadang beda. mau kalau harganya lagi mahal, tapi kalau harganya lagi Murah. Pak, ya cuma dikasih ke tetangga Tetangga. lah. Oh iya. Berarti ada beda harganya dengan cabai yang katakanlah sehat sama yang kurang sehat. Jadi penghasilan dari 50 binnya sampai ke dikurangi total biaya produksi sekitaran berapa Mas? Pengen tahu saja sekitaran berapa Kak, hitung-hitungannya. Sama dikurangi harga pupuk lah. Kalau untuk perawatan saya anggap satu pohon itu sekitar 3.000 perak sampai kalau nggak salah sampai itu. panen. Iya, sampai panen. Sampai 3.000 perak berarti dikalikan 1.000 pohon ya 3 berarti 3 juta untuk perawatan ya. Iya. Untuk namanya? Kalau menurut saya kan beda-beda petani beda. Untuk jumlah hasil panen dibuat rata-rata saja Mas, berapa biasanya kisaran? Kalau kemarin pas lagi bagus-bagusnya mungkin. Bagus-bagusnya harga ya alhamdulillah dapat untung lah Mas. Ranknya sekitaran berapa Mas? Rank-ranknya Mas, hitungannya sekitaran berapa sekali satu kintal cabai lah bahasanya. Itu bisa dalam kisaran harga berapa? Misal 50.000 lah. Berarti ya 5 juta. 5 juta ya. Itu baru satu kintal. Iya, 1 kintal. Tapi kan enggak sekali petik 1 kintal. Udah ya kadang 3 Kak. Berarti sekitaran bersihnya berapa Mas kalau katakanlah 1 bulannya lah? Hasilnya ya dari kalau untuk pemetikan cabai itu sekitar kan dibuat 3 hari sekali atau 4 hari sekali petiknya, berarti 8 kali petik cabai lah. Iya, 8 kali cabai dalam 1 bulan berarti ya dibuat rata-rata sekali petik dapat 20 kilo 20 kilo dikali 8 kan 160 kilo 160 kilo dikalikan dalam sebulan. Kalau untuk harga cabai kan nggak nentu Mas, kadang naik kadang turun. Iya, kemarin turun drastis ya nggak 15-13. Kalau dibuat harga 20.000 berarti ya 3 juta ya, 3.200.000 dalam 1 bulan ya kisarannya. Iya, itu dapat memanen cabai. Itu adalah potensi yang lumayan besar dia di pertanian kita palawija, apalagi di desa Kwangunan yang memiliki potensi yang mulai ada ya betul banyak potensi lah bahasanya. Iya, potensi banyak anak muda yang mulai penasaran sama betul sama ya, petani lah betul, hortikultura. Untuk selain cabai Masnya juga nanam terong ya Mas? Terong ya, mungkin tempatnya beda di sini. Ini juga selain cabai Mas Miftah juga tanam pohon terong. Sama mungkin ya Mas, terong itu juga masa tanamnya berapa lama Mas? Kalau terong kalau musim penghujan masa panen sekitar 50 hari kayaknya kalau nggak salah itu 50 dari hari. pindah tanam. Itu kalau 50 hari berarti sekitaran biasanya dalam masa panen itu bisa berapa kilo mendapatkan terong yang bisa disiap jual? Biasanya kalau untuk 1.000 batang terong sekitar, kalau tanamannya bagus ya Mas ya, iya. Sekali petik pada masa puncak-puncaknya itu bisa dapat sekitar 2 kintalan insya Allah dapat. 2 kintalan berarti sampai masa panen itu. Tapi sama seperti cabai mungkin ada berapa kali petiknya juga ya. Keluhan-keluhan juga harapannya Mas ke depannya, mungkin dari kendala-kendala yang Mas hadapi selama ini menjadi petani itu apa saja Mas? Dari mungkin perihal pupuk atau mungkin airan atau dan sebagainya, mungkin kendala-kendala tersebut bisa disampaikan di sini apa saja yang jenengan keluhkan. Menurut saya, pandangan saya ya, yang pertama harga pupuk, harga pestisida, ya udah. Itu kalau mungkin masalah pengairan ya saya kira udah bagus lah sampai sekarang. Pengairannya ya kalau terjadi genangan-genangan ya lumrah lah. Berarti terkait keluhannya mungkin harapannya harga pupuk mungkin pemerintah bisa menstabilkan ya. Terus kestabilan harga jual cabai di pasaran mungkin ya.
Yaitu adalah salah satu. Kadang takutnya pas lagi tinggi-tingginya harga cabai ada impor dari luar negeri. Nah. Oh iya, yaitu juga salah satu masalah petani lokal kita, petani Indonesia. Keluhan-keluhannya yaitu permasalahan harga cabai di pasaran, dan juganya tentu kenaikan harga pupuk yang semakin lama semakin mahal, tidak seimbang mungkin katakanlah dengan biaya produksi. Ya, seperti itu mungkin dan juga beberapa kendala hama-hama kayak tadi patekan, terus busuk batang. Oh iya, itu adalah salah satu kendala-kendala petani yang dihadapi di Desa Kuangmunan, utamanya di Dukuh Kuliagan, dengan petani muda yang masih semangat menjadi petani harapan bangsa. Ya, terima kasih Mas atas informasinya. Kita dapat berbagi pengalaman dan informasi kepada masyarakat luas. Biasanya untuk kalangan muda juga ini tambah semangat untuk menjadi petani katakanlah bukan pekerjaan yang katakanlah yang rendah, betul. Petani ini memiliki potensi yang luar biasa. Dari petani ya Indonesia bisa makmur. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.